Oke, setelah kita bisa membuat database-nya dan membuat collection atau tabelnya, berikutnya di sini kita akan coba menginsertkan data baru ke database MongoDB. Nah, di sini sekali lagi kita masih menggunakan database block dan di sini collection-nya baru ada satu collection namanya post. Jadi di sini kalau kita cek collect host. Nah, berikutnya yang akan coba kita lakukan adalah bagaimana cara menginstal data baru ke dalam database MongoDB. Di sini kita akan menggunakan command db dot nama collection-nya atau nama tabelnya di sini berarti post, lalu di sini nama metode yang mau kita gunakan. Nah, untuk memasukkan data atau menginsert data ke database MongoDB, ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode insert one, di mana metode ini menerima sebuah objek dan sesuai dengan namanya, metode ini digunakan untuk memasukkan satu data. That's why di sini dia menerimanya sebuah objek. Misalnya di sini saya akan memasukkan post dengan title. Misalkan di sini post 1, lalu di sini ada likes-nya misalkan 1 sama ada tag-nya dalam bentuk array gitu. Nah, di sini misalkan news lalu event misalkan gitu. Jadi untuk memasukkan data ke dalam apa ya MongoDB, di sini teman-teman bisa menggunakan command atau perintah insert one atau metode insert one lalu invoke dan dia menerima satu parameter dalam bentuk objek. Di sini kalau teman-teman lihat bentuk datanya ada dalam bentuk array ya. Dia bisa ya. Jadi kita bisa memasukkan array maupun nested object dan lain sebagainya. Nah, kita coba enter di sini. Nah, ketika kita memasukkan data baru, maka dia akan merespon dengan objek seperti ini ya. Ini artinya bahwa datanya sudah berhasil dimasukkan atau diinsert ke database MongoDB dan dia ID-nya adalah seperti ini. Dia bentuk ID-nya merupakan objek ID ya. Lalu di sini kalau untuk mengecek apakah datanya sudah masuk atau belum, di sini teman-teman bisa mengetikkan perintah db .post.find. Nah, di sini kalau teman-teman lihat datanya sudah masuk. Kita punya sebuah objek atau dokumen, ada title-nya post 1, like-nya di sini 1 sama teksnya di sini dalam bentuk array. Nah, lalu untuk cara kedua yang bisa teman-teman gunakan adalah metode insert many, yang dimana insert many ini bisa memasukkan data sekaligus banyak ke dalam collection dari MongoDB-nya. Kita akan coba lakukan di sini db.post di sini .insert many. Kita invoke. Nah, di sini dia menerimanya parameternya dalam bentuk array, bukan lagi dalam bentuk objek ya. Nah, balik lagi dia apa namanya sesuai dengan namanya kita mau memasukkan data sekaligus banyak ke dalam collection dari MongoDB. Nah, di sini saya akan coba memasukkan name misalkan title-nya di sini berarti post 2. Lalu di sini ada likes-nya 10.
10 misalnya, lalu di sini yang terakhir adalah teks. Teksnya misalkan news aja. Oke, kalau udah, objek yang keduanya yang mau kita masukkan adalah title-nya misalkan di sini harusnya di sini ya. Post 3 harusnya. Post 3, terus di sini likes-nya misalkan 100. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan bentuk data yang berbeda. Misalnya kalau kita lihat di data pertama ini ada title, ada like, sama ada teks. Lalu di apa ya, database yang kedua di sini ada title, like, sama tag. Ini sama misalkan di data yang ketiga, di post 3 ini kita cuma memasukkan likes sama tag, cuma like sama title. Nah, di sini kita coba insert apakah bisa atau tidak. Lalu di sini enter. Nah, di sini ketika kita berhasil memasukkan datanya, maka di sini dia akan mengembalikan bahwa ada 2 data, 2 objek ID yang dia kembalikan. Di sini ada objek ID 0 atau pertama sama objek ID kedua. Nah, di sini kalau kita cek db.post.find harusnya sekarang db.post pakai s.find sekarang datanya ada 3, teman-teman. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil memasukkan 2 data sekaligus ke dalam collection post dengan menggunakan metode atau metode insert many. Di sini dia menerima sebuah array of object yang dimana bentuk datanya nggak harus sama, bentuk datanya bisa berbeda. Di sini ketika kita melakukan pengecekan dengan menggunakan metode find, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk data kedua sudah masuk dan data ketiga juga sudah masuk. Nah, di sini bentuk datanya juga dia bisa berbeda ya, nggak harus sama. Kalau yang atas di sini dia masih sama, ada title, like, sama teks. Untuk data yang ketiga dia cuma punya title sama teks. Nah, 2 metode itu yang bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan data ke dalam database MongoDB. Jadi yang pertama ada insert one, lalu yang kedua ada insert many. Untuk insert one sesuai dengan namanya, ini bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan single data, sedangkan untuk insert many bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan multiple data. Kita akan lanjutkan ke bagian lainnya di video berikutnya.